Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi di di kelurahan di Bogor, Sindang Rasa, tempat saya tinggal. Jadi ini saya mau bercerita ini mengenai kasus saya. Kenapa saya ingin membongkar ini? Alasan saya ingin membongkar ini bukan masalah apa-apa, tapi ini masalahnya adalah ini mempengaruhi jutaan buruh untuk kedepannya. Karena ini pengkriminalisasian buruh secara keji. Dan ini kalau saya tidak tuntaskan, kalau cara-cara biadab ini dibiarkan, mungkin ini akan terjadi buat anak saudara, mungkin cucu saudara, ipar saudara, mantu atau siapalah. Gitu. Jadi ini memang sengaja saya harus benturkan ini para orang-orang biadab ini dengan undang-undang yang berlaku. Jadi awalnya sih ada anak buah saya, dia menggelapkan injektor, dan itu sudah diakui sama manajemen. Itu ada voice note Tantri Bali yang direktur brengsek itu, ada voice note-nya ke saya. Jadi dalam voice note itu memang dia nyatakan bahwa si Ralda Buana ini memang bersalah. Cuman kesalahannya kan ini fatal. Kenapa fatal? Karena dia yang namanya menggelapkan dan dia sudah mengaku, harusnya kan dipecat. Tidak boleh lagi dipekerjakan di situ. Ternyata dia punya paman ke Polsek Wolo. Diintervensi lah ini bos. Mencret ini bos. Ada voice note-nya. Dia bilang bagaimana nanti perusahaan kita ke depannya, ini kekuatan besar Sawal, kata dia begitu. Kekuatan besar itu apakah setan, jin, hantu kan nggak tahu saya. Tapi yang jelas pamannya ke Polsek Wolo. Akhirnya ya itulah, dia masuk lagi bekerja. Nah kebetulan waktu itu saya lagi cuti, ya saya komplain lah. Kenapa saya komplain? Ya karena saya udah capek memperbaiki manajemen perusahaannya. Dari 50% itu availability unit naik sampai 87 lebih. Itu miliaran dia tiap bulan itu loss profitnya saya selamatkan. Ini ada anak mental-mental garong ini malah tetap dipelihara ya. Saya ya jengkel lah. Waktu saya lagi cuti di sini di Bogor ini juga. Lagi cuti saya di sini juga. Nah, ketika saya cuti itu mereka melakukan pemecatan sepihak. Kenapa? Ya karena berdasarkan cerita dari si Mursalin yang pengacaranya, mereka tidak akan mau memecat itu yang namanya ponakannya Polsek yang kurang ajar itu. Jadi mau tidak mau saya yang dijadiin tumbal. Ya kalau bagi saya, kalau mengenai masalah saya dijadiin tumbal PHK atau tidak, itu kan hak perusahaan. Tapi tolong dilakukan dengan prosedur. Hak-hak saya tolong dibayar. Lalu ini mereka melakukan pemecatan via WhatsApp. Diketik-ketik di WhatsApp, habis itu dikirim dah suratnya via WhatsApp. Itu saja sudah melanggar pasal 37 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu habis itu mereka menganggap itu pemecatan sudah sah. Nah, kebetulan ketika saya mau mencairkan BPJS saya waktu bulan 4, nah disitulah saya temukan ada kejahatan lain lagi. Ternyata dalam laporan ke BPJS, mereka itu mendaftarkan gaji saya berdasarkan gaji pokok terendah. Karena saya kaget loh, ini kok 2 juta lebih ini cuma BPJS, padahal udah 1,5 tahun bekerja. Jadi jauh sekali. Kan gaji pokok saya kan sekitar 15 jutaan. Dia daftar 2,5 juta, otomatis polisnya kan kecil. Untung saja waktu kerja itu saya tidak ada kecelakaan. Kalau saya kecelakaan, otomatis kan negara itu yang nombok. Saya nggak mau dong fasilitas 2,5 juta lebih itu dikasih ke saya. Karena fasilitas saya harusnya kelas A. Nah itulah untuk hal seperti begitu. Ternyata setelah saya tanya ke karyawan yang lain, ternyata 200 orang juga sama.
Dibikin sama mereka seperti begitu, dan itu diakui oleh kepala BPJS Kolaka. Ada juga rekaman pesan suaranya di situ. Dan saya waktu itu sudah coba minta secara baik-baik, tolong dikembalikan BPJS saya. Itu di rootnya ngotot, nggak mau, pokoknya nggak mau. Bahkan waktu ketemu dengan Pak Soeharto yang GM-nya PT Ceria itu yang menghubungkan saya dengan Tantri Bali Bajingan ini. Itu Pak Soeharto sendiri yang bilang bahwa Tantri Bali tidak mau membayar itu kekurangan BPJS. Dan kalau seandainya dia dipidanakan, dia akan pidanakan saya juga dengan kasus lain. Ya itulah skenarionya. Jadi karena dia ngotot tidak mau, akhirnya saya laporlah ke Mabes Polri supaya ini ditindaklanjutin. Kenapa? Karena ini menyangkut keuangan negara, bukan cuma keuangan karyawan doang. Karena BPJS ini lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Dan itu karyawan dengan pengusaha disuruh membayar polisnya cuma 5,7%. Jadi kalau terjadi apa-apa sama karyawan, nah sisanya negara yang bayar. 94,3 berarti. Lah kalau yang 5,7% itu digarongin juga gimana caranya? Ini perusahaan ini biadab betul. Kalau mengenai pembayaran kompensasi, pesangon segala macam udah sering. Tapi dia mau coba-coba ke saya nggak bisa. Nah akhirnya karena ini kasusnya sudah naik di Mabes Polri dan ada perintah juga ke Polda Sulawesi Tenggara, Reskrimsus itu Ibtu Ridwan. Waktu memeriksa saya bulan Agustus di Atrium Senen, dia juga sudah bilang bahwa dia tidak akan memeriksa itu kejahatan perusahaan yang menggarungi BPJS. Padahal dia tahu alat bukti saya komplit, ada slip gaji, ada bukti slip setoran BPJS, dan ada surat dari kepala BPJS Kolaka. Lalu yang keempat ada lagi voice note kepala BPJS Kolaka atau rekaman pembicaraan saya dengan kepala BPJS Kolaka. Tapi itu mereka tidak mau tahu. Jadi karena ini kasus ini di root perusahaan ketakutan, akhirnya dia berkolaborasi lah dengan para penegak hukum untuk mengkriminalisasi saya. Termasuk di Snaker Kolaka. Itu Andi Pangoriseng itu sudah tahu pemecatan belum sah karena belum ada PHI. Udah tahu dia. Lalu si juga sudah tahu Fatmawati. Malah Fatmawati itu dia gotong-gotong itu surat bipartit. Kemana? Ya ke dalam penjara, nemui saya agar mau diajak berunding mengenai masalah pembayaran pesangon segala macam. Saya nggak mau lah. Dia kira saya orang goblok apa? Harusnya dengan adanya dia pegang surat bipartit, ini orang di Snaker itu kan harusnya kan dia panggil, perusahaan bajingan kamu sini. Harusnya kan begitu dong. Ini kan surat bipartit kalian keluarin. Nanti kalau kalian keluarin di surat bipartit, otomatis pemecatan kan belum sah. Kenapa mereka diam? Mereka nggak ngomong. Dia keluar masuk penjara. Dibiarin saya dalam penjara padahal pemecatan belum sah. Nah itulah orang-orang biadab. Lalu penyidik itu malah datang ke penjara, lalu menawarkan mengenai masalah dia mau mengasih saya uang 25 juta. Ternyata uang 25 juta itu adalah uang dari perusahaan juga. Ternyata uang pesangon saya. Jadi penyidiknya menyogok saya pakai uang pesangon saya. Kan gila. Malah Ibtu Ridwan itu yang Reskrimsus yang tidak mau menyidiki kasus itu, dia malah mau nambah lagi dengan uang pribadinya 5 juta. Jadi mereka menyogok saya supaya saya mencabut laporan. Tidak pidana yang sudah ingkrah. Ya saya tidak mau lah. Kenapa? Karena ini mengenai penyelesaian untuk 200 orang karyawan lainnya gimana? Kan nggak ada kejelasan. Makanya saya nggak mau. Nah itu. Nah, tapi ya itulah. Gara-gara saya tidak mau, makanya mau atau tidak mau terpaksa lah ini Reskrimsus ini mengeluarkan SP3 akal-akalan, SP3 abal-abal. Apa tujuannya? Supaya ini direktur bajingan ini tidak masuk penjara.
Lalu yang kasus saya tetap diproses. Kenapa diproses? Karena kalau saya keluar penjara otomatis saya pra-peradilkan itu. SP3 abal-abal itu. Tapi karena saya udah dalam penjara ya nggak mungkin lah. Jadi begitu juga hakim, begitu juga jaksa. Sama, mereka semua bilang bahwa PHK sudah sah. Kan kurang ajar. Saya sudah tanya itu ke mereka. Sejak kapan itu hakim, jaksa, sama penyidik ini punya authorize untuk menyatakan PHK sah atau tidak sahnya? Tapi mereka nggak mau tahu, pokoknya tidak sah. Pokoknya PHK sudah sah. Alasannya karena kamu sudah terima pesan melalui WhatsApp. Padahal PP nomor 37, PP nomor 35 pasal 37 sudah dijelasin. Itu harus dikirim surat resmi, tidak bisa via WhatsApp. Bahkan di pengadilan juga sudah diketahui bahwa surat PHK yang dibikin itu salah tanggalnya, salah tahunnya. Berarti sudah cacat formil, cacat administrasi, cacat prosedur, prematur total itu. Tapi hakim anggap itu sah, diketoknya palu itu. Hakim bangsat itu. Termasuk jaksa itu. Jaksa bajingan. Bajingan semua. Kenapa saya bilang bajingan? Ya memang itu yang mereka lakukan. Nah. Lalu disnakernya gimana? Disnakernya kayak hantu aja dia. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura goblok dia. Dia tahu bahwa itu melanggar. Ada apa dengan mereka? Anggaplah misalnya kalau seandainya tidak ada makan siang yang gratis. Kalau saya tuduh mereka misalnya melakukan korupsi, misalnya melakukan pungli atau terima suap segala macam. Nah, saya nggak ada punya bukti. Tapi mereka sudah melakukan yang namanya gratifikasi dalam jabatan. Apa itu gratifikasi dalam jabatan? Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang, setiap organisasi, siapa saja yang melakukan perbuatan menguntungkan koruptor, pelaku koruptor, itu berarti dia sama dengan koruptor itu juga. Dan itu juga dilakukan oleh kepala BPJS Kolaka. Kenapa? Karena perusahaan ini dengan secara keji, kenapa saya bilang keji? Dia membayar kekurangan setoran BPJS saya itu bukan ke rekening BPJS yang sudah ada ditunjuk oleh BPJS. Dia bayar ke rekening pribadi. Di mana letak kekejiannya? Letak kekejiannya adalah dengan dia bayar ke rekening pribadi, otomatis logaritma BPJS tidak bisa mendeteksi ini. Apa yang tidak bisa dideteksi? Pembayaran denda. Jadi dia menilai denda. Lalu denda yang untuk saya aja 2 juta satu orang. Lalu yang 200 orang? Saya baru 1,5 tahun kerja. Bagaimana dengan yang 200 orang yang udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lebih? Berarti ratusan juta itu. Lalu uang BPJS yang mereka gelapkan. Berapa itu? Selama bertahun-tahun. Saya aja 7 juta dana saya dikembaliin. Lalu yang lain gimana? Ada nggak dirapel? Miliaran itu duit yang digarong oleh perusahaan. Nah, tapi ya itulah. Jadi mereka mensimulasikan seolah-olah saya bangsat. Padahal yang bangsat ya mereka sendiri. Jadi sekarang saya sudah proses penyidiknya ke Propam, lalu saya proses lagi jaksa ke Komisi Kejaksaan. Nah, sekarang lagi diproses di Kejaksaan Tinggi di Kendari. Nah, itu sudah ada Komisi Kejaksaan keluarkan surat ke saya. Lalu Komisi Yudisial, nah itu hakim. Nah, 2 minggu yang lewat sudah ada balasannya juga. Mereka tolak karena ya, laporan saya itu ada menyangkut putusan sidang. Nah, sekarang sudah saya revisi lagi sekitar seminggu yang lewat. Sudah saya kirim lagi ke Komisi Yudisial bahwa ini saya tidak menceritakan putusan, tapi berita acara sidang. Nah, sekarang lagi diproses juga. Lalu orang di Snaker, orang Kumham, lalu staf hukum Kabupaten Kolaka, nah itu lagi diproses sama Ombudsman. Lalu para penyidik juga lagi diproses sama Komnas HAM. Mereka lagi nunggu surat dari Kementerian HAM, Natalius Pigai. Nah, ini yang Kementerian HAM ini yang lucu. Ini ada 5 rekomendasi mereka rapat di Aula Kolaka membahas laporan saya.
Dalam 5 itu tidak ada satu pun dari 5 rekomendasi ini yang berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Padahal waktu itu Andi Pangoriseng itu kepala Disnaker Kolaka hadir di situ. Ada staf Disnaker Kolaka hadir juga di situ, 3 orang. 1 orang sudah meninggal sekarang. Nah, itu Andi Pangoriseng sempat saya komplain, ada di YouTube saya juga. Kenapa ini bisa terjadi begini? Udah jelas ini tidak masuk di akal. Kompensasi saya ditulis 3.300.000. Padahal itu gaji, slip gaji bulan Maret yang mereka edit. Lalu dia bilang juga THR sudah dibayar. Padahal itu slip gaji yang bulan Februari yang mereka edit. Lalu yang nggak masuk di akalnya sama saya ini, yang kompensasi ini 3.300.000. Saya kan kerja 1 tahun setengah. Itu kalau dikali dengan 15 juta, 22,5 paling tidak. Tapi kenapa itu 3 juta di ACC? Akhirnya di Pangoriseng celutuk ngomong ke saya, ini permasalahannya kenapa bisa begini? Karena itu semua sudah disetting dari Kendari. Jadi ini sudah disetting oleh pejabat-pejabat Pemda Sulawesi Tenggara untuk mengkriminalisasi saya. Nah itulah yang mereka lakukan. Jadi kenapa ini saya mau bongkar ini sampai selesai? Karena saya tidak mau nanti jutaan buruh lagi akan mengalami nasib seperti saya. Mungkin anak sampean, saudara sampean, menantu sampean, ipar sampean, cucu sampean, atau mungkin sampean sendiri dikriminalisasi dengan cara-cara bejat seperti begini. Nah itu. Dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo, alhamdulillah ada suratnya juga, saya sudah dapat, nanti akan saya kasih lihat. Dan saya juga kemarin sudah ke Kementerian Sekretaris Negara. Nah dari Kementerian Sekretaris Negara ada pembicaraan bahwa akan dikeluarkan surat rehabilitasi nama baik. Lalu para oknum-oknum pejabat dan aparat daerah ini akan ditindak berdasarkan disposisi nanti dari Kementerian Sekretaris Negara kepada masing-masing departemen. Ada ke Propam mengenai penyidik, habis itu ada ke Komisi Yudisial yang untuk hakim, lalu Komisi Kejaksaan untuk jaksa, lalu kemudian yang untuk pelanggaran HAM ke Komnas HAM, lalu pelanggaran maladministrasi ke Ombudsman, lalu yang terakhir ke KPK. Nah ini lagi diproses di Kementerian Sekretaris Negara, nanti disposisi. Nah yang paling nggak masuk di akalnya ada lagi satu, Dirjen Binawas. Dirjen Binawas di Jakarta. Ketika kasus ini bergulir, saya sudah kirim laporan ke Dirjen Binawas itu. Nah Dirjen Binawas dia bukannya ingin membantu saya, tidak. Surat saya sudah datang, dan itu nota dinasnya nggak keluar-keluar. Bahkan saya sampai dalam penjara pun, saya telepon itu Pak Aris namanya. Nah, saya bilang sama dia, tolong kirimkan nota dinasnya biar saya bawa ke hakim, karena ini pemecatan belum sah. Ternyata, iya pak, nggak dikirim-kirim. Nah, sampai saya keluar penjara baru mereka urus itu nota dinas itu coba. Nah, saya lagi urus juga ke Disnaker Sulawesi Selatan untuk mengeluarkan nota dinas mengenai pemecatan itu waktu itu belum sah. Nah, kita lihat mereka ini para bajingan semua atau mau menegakkan undang-undang, karena mereka ini kan semua sarjana hukum nih, baik yang di Kumham, baik yang di Disnaker, polisi, jaksa, hakim, semua sarjana hukum. Nah, jadi sebentar lagi mungkin saya akan sambungkan pembicaraan ini dengan percakapan dengan staf Kementerian Sekretaris Negara tadi. Kan saya sudah kasih tahu bahwa saya akan memutarkan ini voice note dari Direktur Brengsek itu, yang dia mengaku diintervensi oleh kekuatan besar. Nah, silakan didengarkan. Jadi begini, Pak Sawal, kau harus tahu apa alasan saya kenapa memanggil kembali si Ralda. Satu, jadi bukan tidak ada
sanksi. Dia saya minta di HRD untuk buat surat pernyataan. Terakhir, kalau dia buat lagi satu kali kesalahan, ya maka dengan sendirinya dia akan dikeluarkan. Jadi salah itu anggapanmu kalau tidak ada sanksi ke dia. Surat pernyataan itu sudah sangat jelas kekuatannya kita untuk memecat dia. Itu pertama. Yang kedua, saya mengambil keputusan ini bukan karena tidak ada apa-apanya. Ini untuk menjaga ABC ke depan lebih besar. Karena ada kepentingan besar di belakang yang meminta tolong secara pribadi dengan saya. Kalau saya mengindahkan itu, maka operasi ABC akan terganggu. Itu saja. Jadi 2 poin yang perlu kau ketahui. Tidak ada sama sekali bila mau, tidak ada sanksi apa segala. Tidak ada. Karena kapan saya tidak ikuti kemauannya itu orang, ini kekuatan yang nitip ke saya khawatir ABC ke depannya akan mengganggu operasi. Jadi saya melihat kepentingan ke depan yang jauh lebih besar untuk keamanan ABC ke depan. Ya, tidak ada apa-apanya itu si Rolda sendiri. Kita harus melihat mana yang lebih penting dan mana yang tidak lebih penting. Ya, kau harus tahu itu soal. Kalau saya ikuti kau, operasi ABC terancam. Kalau ada apa-apa, siapa yang rugi kalau berhenti? Ya, mengerti ya? Terima kasih. Pemberitahuan saya kepada Presiden dan juga ini ke Komisi Kejaksaan tentang bantahan saya bahwa laporan saya itu menyangkut pasal 13 Perpres nomor 18 tahun 2011. Jadi ini sudah saya kirim juga, dan mengenai laporan saya kepada Presiden, nah ini dia sudah dijawab oleh Kementerian Sekretaris Negara. Nah, tanda bukti Kementerian Sekretaris Negara kita lihat ini balasannya. Persuratan Seknek ya, kepada saya tanggal 17 Juni 2026 jam 9. Nah, ini dia suratnya. Kita buka. Nah, di sini apa? Presiden garis miring Menteri Sekretaris Negara garis miring Wakil Menteri Sekretaris Negara. Jadi ini sudah ada jawabannya. Makanya saya berani mengeluarkan ini karena ini sudah ditanggapi Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara. Jadi saya tidak mengada-ngada bahwa laporan saya ini sudah masuk kepada Presiden untuk ditindaklanjutin. Karena ini pengkriminalisasian secara berjamaah. Kenapa saya harus proses sampai sejauh ini? Karena yang dilakukan mereka itu perbuatan biadab. 50 pasal lebih undang-undang di Indonesia ini yang mereka langgar. Yang paling penting sekali adalah ketika saya melaporkan tindak kriminalisasi, itu ada alasannya. Yaitu saya ini saksi pelapor. Saksi pelapor tindak pidana korupsi yang dilakukan pengusaha. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang LPSK, tidak boleh dipidana. Jadi jangankan saya dipenjara, dipidana saja tidak boleh. Makanya saya lapor ini ke Presiden. Karena ini persekongkolan. Polisi, jaksa, hakim. Termasuk Disnaker, termasuk Kementerian HAM. Kementerian HAM ini kan harusnya dia ini kan melindungi HAM ini. Tapi tidak tahu saya ini cara bejat apa yang dia pikirkan sehingga perlindungan HAM saya terabaikan. Itu nggak mengerti saya. Dia bilang tidak ada pelanggaran HAM. Padahal sudah jelas saya dikriminalisasi, sudah jelas dia tahu bahwa saya saksi pelapor, sudah jelas dia tahu bahwa itu tidak boleh
dipidana. Jangankan dipidana, dipecat saja tidak boleh. Undang-undang LPSK yang bilang, pasal 10, saksi pelapor tidak boleh dikriminalisasi. Lalu dikuatkan lagi pasal 153 ayat 1 huruf H. Dilarang dipecat, pemecatan batal demi hukum. Tapi ini yang anehnya, polisi, jaksa, hakim, termasuk Disnaker, termasuk Kementerian HAM, karena dia tidak memasukkan dalam rekomendasinya mengenai pemecatan sudah batal itu, ya berarti dia meng-ACC itu. Cabal-abal itu. Makanya karena ini menyangkut jutaan buruh nanti akan terkena kriminalisasi akal-akalan ini, makanya saya proses. Supaya kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang bernasib sama seperti saya. Terutama sekali buruh. Jangan sampai nanti buruh dikriminalisasi secara biadab. Kenapa saya bilang cara biadab? Ini undang-undang sudah jelas. Bahkan Ibtu Agustian tuh saya bilang, kenapa ini tidak berlaku undang-undang ini di Sulawesi Tenggara? Oh, peraturan daerah beda-beda, Pak. Tiap-tiap daerah beda-beda peraturannya, katanya. Bahkan surat bipartit itu sudah dikirim sama perusahaan ke dalam penjara. Dia juga lihat itu Ibtu Agustian karena di mejanya itu surat itu. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap dia tahan saya, tetap dia bilang pemecatan sudah sah. Kayak nenek moyangnya aja yang punya negara. Jaksa juga sudah tahu. Bahkan jaksa waktu di kantor kejaksaan saya sudah bilang itu mengenai itu semua. Wah, berarti yang Bapak lawan mafia perusahaan. Sudah tahu ini jaksa brengsek ini bahwa ini yang saya lawan mafia perusahaan. Kenapa dia bela itu mafia? Apakah dia digaji pakai uang mafia? Kan pakai pajak rakyat. Kita yang membayar. Lalu yang dia bela mafia. Biadab nggak itu? Betul-betul sangat biadab. Makanya saya akan tetap proses. Supaya buruh-buruh lain di NKRI ini tidak mengalami nasib sama seperti saya. Pengaduan dari mana? Aku sini ya. Ketuk-ketuk juga, Pak. Ya makanya saya disuruh ke sini bukan ke PUU tapi ASDEP. Oh, ASDEP pengaduan berarti. Ya. Dia masih termasuk PUU, Pak. Tapi kan PUU tuh deputi namanya, Pak. Ya. ASDEP-nya tuh salah satunya kami. Ya. Oh, Pak, berarti pengaduan masyarakat ya, si ini benar ya, Pak? Ya. Mas, sebentar lu, ada yang mau saya tanya. Kapan itu mengenai keputusan rehabilitasi nama baik saya akan keluar? Saya kurang yakin, Pak. Sudah kami arahkan kepada atasan, memang dari atasan belum ada. Lah, kenapa kok untuk Hasto Kristianto sama Tom Lembong cepat sekali suratnya keluar? Karena memang itu dari arahan Pak Presiden pasal sih. Apakah karena mereka anggota partai, kalau saya bukan begitu? Saya kok nggak bisa mengatakan kenapa ya, Pak. Itu pasti saat itu keputusan langsung. Nah, maksud saya kalau seandainya memang tidak ada, kasih tahu aja tidak ada daripada saya mengambang kayak gini. Oh, maksudnya kayak tolak atau apa? Iya, tolak atau terima. Kalau ditolak, apa alasannya, kan itu yang saya perlu. Belum, Pak. Belum ada keputusan sejauh ini, belum ada penetapan. Oh, belum ada keputusan ya? Belum. Oh, ya oke deh kalau gitu. Saya tanya dulu ya, Pak, untuk pengaduan. Tapi masih lama itu ya? Saya nggak bisa bilang lama atau cepat, karena tergantung atasan saya mau langsung kirimnya. Enggak, karena ini saya enggak bisa melamar kerja kemana-mana, ini nama saya udah jelek masalahnya. Tapi tetap yang saya itu, Pak, yang saya bilang karena memang ini se-Indonesia dan ini jujur memang kami terbatas ya. Jadi memang istilahnya ngantri, Pak. Karena kan saya sudah bilang ke sampean toh, saya kan membantu negara ini. Mengungkap kasus korupsi toh. Saya dikriminalisasi. Iya, saya mengerti cerita. Untuk ini saya tanya dulu ya, Pak. Oke. Untuk pengaduan dia. Ya. Tanya lagi dulu, Pak.
Nah, audiensi. yang saya minta bukan masalah rehab ini. Ini masalahnya kan sebentar dulu saya buka dulu surat saya. Biar nggak salah ngomong saya toh. Ini yang 300 lebih ini sudah sampai terima toh? 300 lebih. Oh ya. Nah, Ya, baru turun dari persuratan hari ini. nah, jadi ini kan perihal permohonan perlindungan hukum, rehabilitasi nama baik, atau laporan kriminalisasi Ya. hubungan industrial. Nah, yang saya laporkan ini sekarang hubungan kriminalisasi ini, penyalahgunaan wewenang, abuse of power, oknum aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah itu, makanya dibilang ke ASDEP. Saya nggak tahu ASDEP itu bagian mana. Karena tadi salah satunya rehabilitasi diarahkan ke sini lagi Pak, ke kami lagi makanya. Iya, kalau rehabilitasi ya. Tapi kata orang yang yang di gedung sebelah, dia bilang ini kalau untuk yang abuse of power ini, ini ke bagian ASDEP, pengaduan masyarakat katanya. Tidak lagi ke PUU kata dia bilang gitu. Ternyata ya, Dumas bukan di kami, nggak satu deputi. Ya. Di sayap sana Pak. Gimana ya? Maaf Pak, ini jujur kami istilahnya tidak dalam satu taman yang sama. Ini saya gambarin dulu deh. Iya. Kalau mau ke Dumas ya Pak, izin. Ya kalau Dumas saya sudah tahu. Nah berarti arah ke. Saya sudah ke Dumas. Tapi kata mereka, saya sudah bicara dengan orang bagian ASDEP katanya. Untuk ini kan, dan dikasihkan ini. Iya, disuruh saya datang ke ASDEP. Ke sini lagi Pak, karena dia mikir rehabilitasi. Bukan masalah rehabilitasi yang saya bilang. Masalah ada laporan saya ini. Yang penyalahgunaan wewenang ini ASDEP hukum katanya. ASDEP hukum siapa? Ya. Nah itu. Bukan undang-undang, ASDEP hukum, yang pelanggaran hukum dia bilang. Nah, itu dia bilang ke saya, jangan ke PUU lagi katanya, ke ASDEP hukum. ASDEP hukum PUU masalahnya Pak. Nah itu yang saya tidak tahu. Nah, karena kalau enggak coba telepon dulu orang Dumas itu, kan ada itu nomor juga di situ. Ada. Apa ya? Coba hubungi mereka. Kata mereka kemarin sudah menghubungin bagian ASDEP hukum. Yang ini sesuai dengan nomor surat. Iya. Tapi masalahnya surat ini tentang rehabilitasi, makanya kami urus dia. Bukan rehabilitasi, ini abuse of power yang saya bilang. Iya, tapi dari surat mereka izin Pak. Surat mereka ke kami yang saat ini kan Maret ya, yang agak. Nah, sekarang saya mau bertanya, bahagian untuk ini apa nih? Apa untuk menindak pelimpahan wewenang untuk menindak penyalahgunaan wewenang ini ke bagian apa? Setahu saya di Kementerian bukan penegakan hukum masalahnya Pak, jadi tidak ada. Bukan itu yang saya maksud. Sebentar dulu ya. Iya, penyalahgunaan kewenangan kan itu adalah ranah kriminal Pak. Sebentar, saya lihat dulu. Ini sudah saya kasih juga ini ke mereka. Nah ini dari kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah ini perihal yang mengenai masalah pelanggaran hakim. Dan ini disposisi namanya. Bersama ini disampaikan bahwa surat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden. Prabowo telah resmi diterima di Istana tanggal 30 Juni 2026. Nah,
berdasarkan pencermatan kami forensik objektif berkas dokumen nomor 1 ditemukan fakta-fakta. Nah, ini didisposisi maksud saya. Mendisposisi ya laporan saya itu ke KKY, ke Propam, ke KPK. Nah, itu bagian apa di sini? Tidak bisa langsung. Ya memang tidak bisa langsung. Makanya ini surat disposisi ini sudah saya kasih juga ke Dumas. Harusnya mereka makanya. Nah ini kan sampean kan kemarin bilang ke saya kan nggak mau terima ini toh. Karena pas itu kita ngomong tentang audiensi kan, Bapak ingin bertemu saat itu. Ya enggak, Ketika rehabilitasi yang saya bilang kan kemarin ada beberapa surat ini, Betul. itu saya minta tolong ini dipindahkan kop surat Kemenseknek itu nanti ditandatangani biar saya kasihkan ke masing-masing departemen. Nah itu tidak bisa yang saya bilang itu. Iya, makanya sampean bilang itu kan wewenang Dumas. Nah, saya sudah ke Dumas sudah terima ini. Nah, sudah terima. Dan dibilang pada saya itu karena Ini mereka suruh kirim ke dia toh. Nah, ini sudah saya kirim. Nah, ini Dumas nih. iya, tapi itu Nah, kenapa dibilang Kementerian Sekretaris Negara. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 surat sudah saya kirim. Tinggal dipindahin ini ke kop surat Dumas. Nanti biar saya ambil. Ada stempelnya biar pihak penegak hukumnya bekerja karena ini sudah ada laporan presiden begitu. Nah, tapi disuruh lagi ke Asdep. Nanti surat ini akan kita kirim ke Asdep, Pak. Kata dia begitu. Saya udah bolak-balik nih dari sana sini terus. Cuma saya lagi mikir apakah jangan karena salah satu judulnya kan rehabilitasi, Pak. Ya, rehabilitasi betul. Dia udah tahu. Iya. Udah tahu. Kalau rehabilitasi saya bilang ke dia toh, ini kan saya sampai suruh ke PUU sudah pergi saya. Iya. Nah, sekarang ada yang di bawah di samping ini ada keterangannya abuse of power. Ya. Nah, ini kata dia kalau abuse of power ini untuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini Asdep katanya, Asdep pengaduan masyarakat kata dia begitu. Pengaduan sana Dumas lagi. Iya, tapi dia disuruh ke sini. Lah, apa sih? Itu. Iya. Malah saya dikasih kertas ini. Ya, masuk izin, Pak. Tadi Bapak habis dari Dumas kan? Hari Kamis kemarin dari tempat sampean sini toh, kan sampean suruh saya ke sana toh. Saya langsung jalan ke sana. Oke. Nah, mereka kasih surat ini ke saya. Nah, Untuk ke Dumas, tapi Dumas di situ. enggak untuk ke Asdep bagian perlindungan masyarakat kata dia begitu. Asdep perlindungan masyarakat katanya di sini. Ya, saya enggak tahu pengaduan atau perlindungan masyarakat. Karena ini kan surat Bapak kan sudah dilihat Presiden Prabowo ini katanya toh. Kan ada 2 di sini. Yang pertama sekali rehabilitasi nama baik, yang kedua mengenai masalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat supaya Mensesnek mendisposisi ini ke pihak terkait, apakah ke Ombudsman, ke Komisi Yudisial toh. Nah, saya sudah konsepkan suratnya, udah diterima sama mereka. Izin saya tanya dulu ya, Pak. Iya, tanya. Karena belum dapat suratnya. Jadi untuk sementara akan kami koordinasikan, akan kami kirimkan istilahnya Ya. ke mereka supaya mereka bisa proses. Mereka belum proses untuk PH-nya. Nah, itu orang PH itu di mana kantornya? Di sini tangga kami jatuhnya. Nah, Mungkin ini. nanti. Nah, maksud saya kan begini. Ini saya terlunta-lunta, ini nggak ada kejelasan. Ya, makanya saya minta ada surat pelimpahan dari sini ke Propam untuk memeriksa itu penyidik-penyidiknya atau ke KPK. Ya, dan surat itu nanti ketika sudah ada PH, Pak, sudah dikerjakan oleh PH. Nah, surat konsep saya Sudah dikirim kan, betul? sudah saya kirim. Mereka belum lihat ya, karena Nah, ini. Ya. Nah, kalau dari bagian penegakan hukum ini tidak setuju dengan konsep yang saya bikin, itu karena saya ngambil dasarnya kan mengenai berdasarkan surat kepada Presiden Prabowo. Nah, isinya kan berdasarkan itu semua. Ya. Nah, terutama sekali yang paling penting sama saya ini Dirjen Binawas. Kayak pembinaan
pengawasan. Jadi dia penyebab awalnya dari Dirjen Bina Awas itu. Jadi kan begini, tanggal ya sampai duduk dulu lah, jangan berdiri. Jadi kan begini, tanggal 7 Maret 2024 itu perusahaan ini kan mem-PHK saya secara sepihak. Karena direkturnya ini kan diintervensi oleh Kapolsek yang ponakannya mencuri injektor. Nah, tanggal 7 Maret itu saya tolak itu pemecatan. Lalu habis itu saya temukanlah itu tindak pidana korupsi dana BPJS. Nah, ketika saya laporkan itu ke Mabes Polri tanggal 30 April dan saya juga sudah laporkan ke Dirjen Bina Awas tanggal 6 Mei. 6 Juni 2020. Harusnya Dirjen Bina Awas itu mengeluarkan nota dinas buat saya. Ternyata mereka tidak mengeluarkan nota dinas. Sampai saya masuk penjara, bahkan dalam penjara pun saya minta lagi nota dinas, enggak juga dikasih. Akhirnya setelah saya keluar penjara baru mereka kasih. Nah, saya minta Kemenseknek menegur ini Dirjen Bina Awas supaya saya bisa memakai nota dinas itu untuk melakukan PK karena harus ada novum baru. Nah, untuk sementara ini Pak, dari kami kan ini yang suratnya nyampainya di kami. Karena salah satu judulnya ada kata rehabilitasi. Betul. Makanya jatuhnya diprioritaskan kepada kami. Di database kami baru diterima hari ini. Masih di atasan sebenarnya, belum perlu kami full. Untuk sementara ini karena Bapak juga mau perlindungan hukum. Karena tadi judulnya ke rehabilitasi jatuhnya ke kami dari sistem. Untuk sementara yang bisa kami bantu adalah kami koordinasikan, kami diskusikan lah. Nah, yang bagian perlindungan hukum siapa orangnya? Nanti, karena dia belum menerima suratnya Pak, belum bisa. Nggak, maksud saya biar saya bicara dengan dia. Kan gini Pak, personalnya ada beberapa. Yang nanti mendapatkan surat Bapak, saya belum tahu seperti itu. Kan di dispo, siapa yang kerjain gitu, saya belum tahu Pak. Ini saya kasih lihat lagi kesampaian satu ini, ya toh, biar jelas sama sampean ini. Ini yang kemarin itu kan? Bukan, ada lagi nih. Ini Inspektorat Ombudsman, ya toh. Nah, laporan saya ditolak lagi satu kali ini. Padahal yang saya laporkan ini maladministrasi murni. Tapi karena ombudsmannya ini pengecut, penakut, dia mau menginterogasi polisi nggak berani. Akhirnya dia alasannya itu ini bukan maladministrasi. Itu terus alasan mereka. Nah, kemarin sudah saya somasi itu wakil ketua ombudsman. Dia menolak pemeriksaan hakim. Akhirnya saya bilang sama dia ini berdasarkan pasal 36A memang iya. Kalau seandainya suatu perkara itu sudah memasuki ranah hukum, ombudsman tidak boleh lagi. Tapi di 36B ada pengecualian. Pengecualiannya kecuali kalau ditemukan di dalam proses pemeriksaan itu ada maladministrasi, wajib ombudsman mengecek. Nah, setelah saya bikin itu, baru mereka itu melakukan kerjaannya. Tapi sampai sekarang nggak ada kejelasan. Ya, kami tidak bisa menjawab atas nama ombudsman ya Pak. Ya, makanya saya bilang, maksud saya kalau ada bagian penindakan hukumnya maka ini kan surat disposisi udah saya bikin ini, ya toh. Nah, surat disposisi ini minta tolong diisi. Nah, jadi gini Pak, saya jelasin. Ketika surat Bapak nanti dan akan kami bantu yang tadi saya katakan ya. Akan kami bantu koordinasikan supaya langsung lah istilahnya, mungkin nggak bisa langsung full juga, supaya langsung didisposisi kepada bagian PH. Nah, kerjanya bagian PH ini adalah koordinasi, karena Kemenseknek kerjanya hanya koordinasi. Koordinasi maksud saya kepada mereka. Nah, tapi ketika ditanya apakah untuk menyuruh apa tidak, kami tidak bisa, kami tidak punya wewenang karena Memang tidak menyuruh, tapi ini mendisposisi berdasarkan temuan daripada surat yang saya kirim.
Disposisi itulah yang saya minta surat itu. Kalau dari Ini semuanya disposisi ini. Cuma yang Dirjen Binawas belum saya bikin disposisinya. Oke. Itu nanti akan diurus oleh yang bagian PH, mereka analisis ini kira-kira dikirim kemana, betul Pak? Nah untuk itu bisa kami pastikan untuk bagian PH belum menerima surat Bapak karena suratnya saya ceritakan jatuh ke kami seperti itu. Kenapa kok gitu ya? Karena ada judul rehabilitasi Pak, sistemnya ke sini gitu. Ya tapi itu kan sudah ada ada apa namanya? Di dalam perihal itu kan ada dua permasalahan itu saya tulis. Iya. Ah. Cuma memang yang diprioritaskan kan itu adalah pelayanan publik luar biasa adalah rehabilitasi. Ke arah kami makanya untuk Kenapa saya bilang ini harus ada penindakan hukumnya? iya. Karena ini jutaan buruh sudah komplain ke saya melalui YouTube. Ya. Itu makanya. Iya, untuk itu makanya akan kami bantu untuk diarahkan kepada PH. Tapi kalau ditanya PH-nya siapa yang mengurus nanti, saya pun tidak bisa mengatakan siapa karena belum ada yang didispokan, belum ada yang ditunjuk untuk mengurus itu. Nah, kalau bagian PH itu berapa nomor teleponnya? 1 TU sama kayak kami Pak, 1 TU sebelahan karena. Lalu emailnya PH itu yang mana? Kalau email tidak bisa langsung kembali ke persuratan Pak, izin. Kembali lagi ke Dumas atau persuratan begitu? Persuratan saja nggak apa-apa. Kalau memang ingin bersurat langsung, saya sarankan ini Pak. Satu, kata rehabilitasi dihilangkan karena akan di sistem akan difilter ke kami. Langsung ditulis saja permohonan perlindungan hukum. Oke, sekarang begini biar agak lebih enak. Kalau memang itu, tapi pun surat yang Bapak kirim hari ini, yang saat ini kami terima, udah dikirim kemarin itu kan, Iya. akan kami teruskan, akan kami bantu. Seperti itu Pak. Bentar. Nggak, daripada saya 2 kali kerja ini, ya toh? Mau kirim langsung ya? Mana kalimat yang harus dihapus biar saya hapus saja udah. Nanti saya forward sudah saya ke Dumas. Ke persuratan saja Pak, aman Pak, boleh juga. Ya. Mana aja, dua-duanya boleh. Akan difilter dari mereka sendiri. Saya akan ada file Microsoft Word-nya toh. Nanti kita edit aja apa yang mau sampean. Ya. Untuk judulnya sih Pak, khususnya judul baik di dalam surat dan di judul email istilahnya. Nah itu yang akan diterima oleh siapa yang buka istilahnya. Alhamdulillah. Nah, ini permohonan perlindungan hukum, rehabilitasi nama baik, kan sudah ada ini. Ya, karena izin Mbak. Karena ada kata rehabilitasi dikirimnya ke kami. Jadi perlindungan hukum aja yang mau ditulis. Boleh. Rehabilitasi tidak usah. Karena kalau rehabilitasi akan diprioritaskan kepada kami ke bagian yang melakukan ini apa tindakan luar biasa itu. Oke. Rehabilitasi nama baik hapus. Boleh. Karena kan ini kita untuk persoalan ini ya Pak. Ya. Ini mau dikhususkan ke tentang dugaan tindak pidananya kan ya. Iya. Betul. Lalu apa lagi kalimat yang mau dihapus?
Paling itu aja sih Pak, menurut saya. Ini kan laporan dugaan tindak pidana oleh PT ABC serta ketidakadilan proses hukum yang saya alami di Ya, wilayah Sulawesi Tenggara. baik. Nah, itu udah betul toh? Betul. Di bawah ini no story ini, toh? Ya. Judulnya dan Apa lagi? saya rasa judul dan kata-kata awalnya setengahnya Ini kan coba dihindari tentang rehab, karena itu pertama yang mereka perhatikan sih Pak. Perihal rehabilitasi, amnesti, abolisi, gerasi, dan ya untuk 4 itu diprioritaskan. berarti ini udah selesai nih ya? Boleh. Sebentar dulu. Jadi kita khusus untuk surat ini Bapak khususkan tentang perlindungan hukum atas dugaan ini. Jadi ini perlindungan hukum dan penyalahgunaan wewenang ya? Atas ya boleh. Perlindungan hukum atas dugaan. Atau laporan kriminalisasi aja lah langsung. Ya boleh, atau apa? Perlindungan hukum nanti balik lagi rehabilitasi ini. Nah, enggak Pak, harus saya. Kata rehabilitasi tok sebenarnya yang Nggak perlindungan hukum ini nggak perlu dihapus. nggak perlu. Supaya yang megang orang PH juga, betul. Jadi ini sekarang nomornya 02, sekarang bulan 7 ya? 7. Bulan 7 2026. Untuk nomornya sudah ada ya Pak? Ada, tapi ini kan lagi ini ke perlindungan hukum, beda lagi nomornya. Oke, boleh saya tulis deh KTU kami ya Pak. Sebentar. Langsung saya di sini nggak apa-apa, biar gampang lihat. Ini tanggal berapa sekarang? 20 ya? Juli ya? Juli, 20 Juli. Juli 2026. Nomornya 002 Oke. SPPH tanda min PH 7 Romawi. Oke. Habis itu 2006 Bogor. Oke. Ini laporan kriminalisasi aja lah tulis biar agak lebih tegas toh. Oke. Jadi permohonan perlindungan ini enggak usah ya. Boleh. Laporan kriminalisasi saksi pelapor ya. Ya boleh. Nanti kita supaya jangan sampai yang Ya. persuratan lagi menerima Pelapor sebagai permohonan rehabilitasi. whistleblower tindak pidana korupsi korporasi ya. Itu aja ya. Dalam hubungan industrial. Ini judulnya perihalnya ya. Oke. Jadi di sini saya bilang toh laporan kriminalisasi saksi pelapor atau whistleblower tindak pidana korupsi korporasi dalam hal hubungan Industrial. hubungan Industri ya, betul. industrial serta penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau ini agak mantap nih kalimatnya.
serta penyalahgunaan wewenang, abuse of power, oknum aparat penegak hukum dan pejabat aparat penegak hukum dan pejabat di Sulawesi Tenggara. Jadi kalau pejabat ini sudah termasuk di Snaker, Kumham sudah masuk dalam toh? Ya. Nah, jadi ini Secara jumlah. ini judulnya nih ya. Salin dulu. Nah, kalau setidaknya kalau tidak ada kata rehabilitasi nanti ketika ada persuratan ke TU Deputi, TU Menteri, semoga ngaturin ke kami istilahnya. Karena di luar kan sini udah jelas bukan masalah rehabnya lagi kan, Pak. Jadi ini laporan kriminalisasi ini udah cocok ya? Oke, nggak masalah. Nah, jadi Jadi laporan kriminalisasi ya, Pak. ya dalam judul email nanti saya tulis juga ini. Salin. Nah, ini selesai. Jadi di judul surat dan judul email ya, Pak. Ya, biar satu set ya. Jadi ini di telepon. Ijen Binawas khusus tindak pidana korupsi korporasi, ya toh? Nah, sampai segitu aja judulnya sudah cukup toh. Jadi laporan kriminalisasi saksi pelapor dan dalam tindak pidana korupsi korporasi ya. Ya, oke. Ini akan persuratan akan ditinjau persuratan masuk ke TU akan diskop ke PH. Oke, ini sekarang saya Untuk sementara nunggu sih, Pak. Mungkin saya udah ada nomor TU di sini, Pak. nomor Yang 021 348 345. nomor PUU. Iya. Paling yang bisa saya berikan tetap nomor PUU, Pak. Bukan ke nomor siapanya. Udah ada. Bagian kelembagaan pemasyarakatan. Ini TU Asdep toh? Ya, TU Asdep. Ah ya ini. Oke, dari kami untuk ini akan kami tetap ikut bantu. Ya. Saya diteruskan kepada mereka, Pak. Ah. Untuk sementara itu saja yang bisa kami sebutkan. Untuk rehabilitasi juga sudah cukup jelas ya, Pak. Ya. Saya kembalikan apa? Ada lagi? Jadi maksud saya kan begini. Ini saya kirim lagi ke Persuratan toh tadi dah. ke persuratan atau ke Dumas atau ke persuratan? Kalaupun ke Dumas, dia akan arahkan ke persuratan dulu karena itu kan jadi surat baru ya, Pak. Nah, ini apa namanya? Nama sampean siapa ini? Claudio. Iya, nanti Pak. Saya bikin aja dalam email tuh berdasarkan arahan Pak Claudio ini untuk ini ya toh? Biar jelas. Oke. Ya toh? Boleh. Jadi bahwa boleh dijelaskan juga bahwa tadi yang saya katakan tanpa rehabilitasi ini mungkin kita hindari supaya jangan sampai istilahnya jangan sampai kesini lagi karena kalau sini muter-muter lagi kita paling. Nah sekarang ini berdasarkan saran sampean ke bagian apa lagi nih dikirim? Kalau saya bilang persuratan. Enggak maksud saya menindaklanjuti di sini namanya bagian apa? PH boleh, Pak. PH tetap abang ada. PH itu apa itu? Perlindungan hukum kan itu yang ingin Bapak. Bukan, saya maunya mereka melimpahkan kejahatan mereka orang-orang ini ke
departemen terkait. Itu lewat PH Pak, Apa itu PH? perlindungan hukum tetap. Oh, tetap perlindungan hukum. Namanya PH betul. Jadi ini di dalam email nanti saya masukkan itu kata Pak Claudio disuruhkan untuk ke bagian PH, maka saya bikin ini judulnya dan ini isinya gitu. Di apa kan juga boleh ditulis Pak, karena untuk permohonan ini tidak terkait rehabilitasi. Kalau rehabilitasi lagi kembali ke kami. Oh, iya, oke. Oke deh kalau gitu. Oke. Berarti Ada pertanyaan lagi Pak, izin. nah ini rehabilitasi nama baik saya ini kapan? Ini masih tetap dari bagian kami para analis sudah kami Udah saya ini masalahnya ini udah 6 bulan lebih ini. Ya. Belangsatan saya kemana-mana. Nah nanti yang bagian PH ini nanti akan saya kirimin juga ini apa? Nanti bagian PH ini maksud saya PH satu aspek itu mana Pak? Betul. tetap bagian asdep hukum, tetap bagian PUU. Iya, Tapi nanti dia sub bagiannya ke PH gitu. PH betul. Kalau sampean sub bagiannya apa ini? Prerogatif dan naturalisasi. Oh, prerogatif. Kalau itu Beda lagi memang bisa. Beda meja lah kalau kita bisa bilang. Tapi beda format. tapi surat saya sudah diterima mereka itu. Terima justru di kami kan saya bilang karena ada nama rehabilitasi kembali ke kami. Gitu Oh. Pak. Makanya kan kami bantu supaya nanti menyerahkan ke jadi surat Bapak ke PH dari persyaratan ke PH juga dari kami. Nah, nanti mengenai surat-surat yang mau dibikin itu saya kirim ke PH bisa itu. Nanti kalau ada yang menghubungi ya Pak, saya tidak bisa menjawab atas nama mereka. Nah, nomor telepon PH mana? Karena satu asdep, TU-nya tetap KTP asdep. Oh, tetap ketua ASDEP. Oke, sama betul. Ya, saya pusing ini masalahnya ini menganggur terus ini nggak bisa ngomong ngapain saya. Ya, memang Saya membantu negara ini tapi saya ngapes ini kalau kayak gini. dan memang ini Pak, memang ini jalan apa extraordinary kan, betul juga. Ya tapi harusnya kan negara lebih care dong, ya dong. Masa Tom Lembong sama Asto Kristianto cepat sekali. Giliran kita ini membantu negara ini malah kita yang kena. Dan sampai sekarang saya bilang ke sampean toh, ini negara masih rugi nih. Ya, Kenapa masih rugi? Dia sengaja ambil ya. enggak, dia sengaja mengalihkan pembayaran itu ke rekening pribadi. Jadi kalau ke rekening pribadi dia alihkan, BPJS nggak dibayar. bukan itu. Dia menghindari pembayaran denda. Oh, oke. Kan di BPJS itu kalau masuk ke logaritma BPJS dia bayar ke rekening BPJS kan otomatis kan terbaca itu di logaritmanya. Oh ini keterlambatan ini, kamu harus bayar denda segini. Dia pasti hitung sekalian itu. Tapi dia bayar ke rekening pribadi saya. Oke. Nah itu yang saya sendiri aja 2 juta itu. Kali 200 orang. Nah, saya baru 1,5 tahun. Nah bagaimana dengan orang 4 tahun 5 tahun? Oke. Nah, itu puluhan juta. Nah, 100. berarti miliaran sudah itu. Nah, ditambah yang mereka kemplang yang sampai sekarang belum dikembaliin, tidak dirapel. Oke. Nah, itu ada mungkin 2 atau 3 miliar. Jadi untuk menutupin itulah makanya mereka mengkriminalisasi saya rame-rame. Itu intinya. Cuma kalau negara tidak mau membantu saya ini, besok-besok kalau ada apa-apa saya tidak mau bantu negara sudah, biarin saya sudah. Dari kami, saya tidak bisa mengatakan dari siapa gimana. Kalau dari kami Pak, rehabilitasi akan tetap kami bantu, tetap kami majukan. Sebab kami memang saat ini menunggu arahan atasan. Ya makanya saya bilang itu kan kabit itu yang megang. Kabit apa namanya? Asisten ibu di kepalanya. Ya itu bisa, boleh tidak saya ketemu dengan Asdep? Sayang sekali saya rasa tidak bisa. Nah masalahnya saya harus jelaskan ke dia ini kalau kayak begini. Ya tahu? Paling memang lewat persuratan kalau dari kami dan Ya kalau lihat persuratan sampai sudah tahu. ya. Di persuratan macet, nggak dikirim-kirim. Setelah saya nongol di sini baru dikirim. Kalau memang gini Pak, sebenarnya dari kami tuh satu yang tadi saya bilang ini pelayanan permohonan luar biasa. Sebenarnya dari PUU sendiri tidak punya pelayanan publik untuk konsultasi kah, untuk pertanyaan kah. Cuma memang ini saya sendiri bisa kesini pun itu sebenarnya arahan dari Bu Asdep dan Bu Deputi.
untuk supaya setidaknya bertemu. Enggak, maksud saya kan begini, biar dia mengerti duduk persoalannya. Pasti kan Kak, dan itu kan kami tuangkan kan Pak dalam laporan kami. Karena ini perusahaan ini enggak berapa lama lagi dia kan mau pindah ini, mau kabur dari lokasi itu. Nah itu 200 orang itu pesangonnya nggak dibayar, kompensasi nggak dibayar, lalu BPJS-nya nggak jelas. Oke. Itu miliaran. Mereka sekarang mengancam karyawan. Apa yang mereka ancam? Kalian kalau macam-macam, kalau kalian masuk juga ke penjara ini kayak Sawal. Sawal udah kayak masuk penjara. Nggak ada yang berani sekarang. Baik. Padahal uangnya digarungi oleh negara melalui aparat-aparat itu. Saya bukan masalah menuduh tidak itu. Apakah mereka melakukan pungli kah, korupsi kah itu? Tapi istilahnya kadang makan siang yang gratis. Apalagi ini polisi penegak hukum, dia mengerti betul itu. Ya. Tetapi kenapa kok membela koruptor? Saya tidak bisa menjawab atas nama mereka Pak. Nah itulah, enggak, makanya saya mau jelaskan ini ke Asdep kah atau apa sekarang ini ya, biar jelas. Seharusnya dalam tulisan kami juga cukup. Karena kan kami menulis sesuai istilahnya Bapak sudah tuliskan kronologisnya. Udah. Dari kami pun kami tulis bagaimana ditulis dalam bahasa hukum misalnya. Bu Asep ini sedang dianalisis lagi kembali, menunggu arahan. Ini kalau udah terlanjur kabur ini perusahaan, lalu dia berganti nama atau nggak bisa lagi diurus. Iya. Nah kasihan itu 200 orang. Lalu yang kedua yang jadi masalahnya, ini cara-cara kurang ajar ini ditiru oleh perusahaan lain. Lalu buat apa undang-undang dibikin? Itu yang mau saya pertanyakan. Kalau nggak cepat, harus disanksi. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu 2014 saya pernah juga kejadian seperti begini toh. Nah itu ke Dirjen Binawas, itu Dirjen Binawas langsung telepon ke Disnaker di Bandung. Tapi kalau yang sekarang Dirjen Binawasnya nggak ngerti saya, dibiarinnya saya masuk penjara. Nggak ada pembelaan sedikit pun terhadap saya. Makanya karena ini sudah lintas departemen toh, ada 6 ke departemen ini, ya toh? Polisi, jaksa, hakim, Disnaker, habis itu Kemenham, habis itu BPJS, 6 lah. Semua bersekongkol. Yang hebatnya lagi saya kasih tahu ke sampean, ya toh? Ini sudah jelas ini ada uang negara ini yang masih ditilep sama perusahaan dalam bentuk denda, ya toh? Nah itu kepala BPJS mengeluarkan surat pelunasan utang, gimana caranya? Apakah dia merestui itu uang negara digarong? Oke, baik. Itu yang saya minta usahakan secepatnya. Ini uang negara ini yang digarong, kan denda itu kan dibayar disetor ke negara itu. Ya, oke. Melalui BPJS toh. Betul. Nah kenapa saya bilang harus melalui BPJS itu dianggap digarong? Karena kalau seandainya terjadi ketekoran pembayaran polis, pembayaran ketika kecelakaan segala macam, itu negara yang nombok. Betul tidak? Itu kan di situ dipotong 5,7%. Berarti 94,3 itu ditanggung negara sudah itu, ditanggung BPJS. BPJS itu otomatis negara. Iya. Keuangan negara ya. Lalu kalau denda dia tidak bayar, dia tilap juga. Lalu uang yang harus di store dia tilap juga. Ini gimana caranya nih? Makanya saya minta usahain secepatnya bagaimana caranya. Kalau dari kami bantu sebisa kami Pak. Dari kami analis seperti itu. Nah, apa caranya supaya bisa agak lebih cepat? Tolong ajari saya. Wah, saya pun kurang tahu Pak. Kami pun istilahnya kami di sini tidak menahan-nahan. Saya sudah bicara ke Propam. Oke. Sudah saya email Propam melalui pengaduan masyarakat juga. Habis itu Ombudsman, sampai sudah lihat sendiri toh, nggak ada kerjanya. Nah kalau dari kami pun kami bisa pastikan setidaknya untuk bagian saya Iya. yang dikerjakan rehabilitasi Bapak sudah kami analisis, sudah siap untuk diarahkan ke atasan. Atasan sudah menerima nih Pak, sudah membaca. Dan emang kebetulan saya sudah ceritakan istilahnya ya Pak, bukan Bapak doang nih yang satu nunggu nih, karena memang sangat ngantri gitu.
Ya, tapi ini kan ini udah masuk ke Iya. atensi publik. Betul betul. Nah, apakah harus saya masukkan ke YouTube lagi sekali lagi? Saya tidak bisa bilang iya atau tidak Pak, tidak. Tapi memang maksudnya ini pun kami tidak menahan, kami tidak diam, tidak mendiamkan, tapi setiap kali datang selalu kami kerjakan langsung. Ya, ini yang bagian apa tadi? Yang bagian perlindungan hukum ini apa namanya? PH. Bagian PH ini. Padahal ini udah dari bulan berapa ini saya Nah, kasih ke Dumas itu? Nah, Dari betul. bulan 2 itu email. Betul. Ah. Tapi kan masalahnya secara di sistem Pak, ada kata rehabilitasi. Makanya ada Bapak kan ngirim yang setidaknya di database kami tuh selain yang hari ini ya, yang hari ini belum masuk kan, belum kami print. Iya, enggak, maksud saya kan Udah ada begini, tiga, bagian persuratan itu atau bagian Dumas itu, kalau seandainya ada judulnya yang salah, dia akan balas dong email. Pak, ini harusnya ini saja yang ditulis, biar penindakan hukumnya terhadap aparat-aparat yang kurang ajar ini bisa jelas. Tapi Ini tidak ada. Tapi memang masalahnya kan isinya kebetulan, apalagi yang 3 kemarin itu memang ada permohonan rehabilitasi. Betul, saya bilang, saya kan di dalam itu kan ada penyalahgunaan wewenang. Iya. Kalau mereka bilang suruh bikin surat terpisah, saya bikin pasti. Nah, Tapi tidak ada pemberitahuan seperti itu ke saya. betul. Karena kembali lagi Pak, kami tuh tidak punya front pelayanan publik langsung, tidak punya untuk mengatakan Pak harusnya seperti ini, tidak ada untuk konsultasi memang Pak. Karena memang kerjaan Kemensusnek itu tidak ada front pelayanan publik seperti itu, setidaknya dalam deputi dan Saya makanya saya mau ke sini itu toh, karena ini surat saya kan sudah diterima sama presiden, ini ada tanda terimanya, ya toh. Presiden _ Kemenseknek, ya toh. Kemensusnek sudah menerima. Nah, itu yang makanya saya bilang tindak lanjutnya bagaimana caranya supaya bisa saya usahakan secepatnya. Seperti yang tadi saya katakan paling Pak, kalau rehabilitasi seperti itu untuk PH akan kami bantu. Jadi ini saya tujukan ke PH ini. Sudah kan tadi PH pun lewat persuratan Pak. Ya, tapi tetap persuratan toh, tapi kan di dalam kurung nanti kan tulis PH di situ, perlindungan hukum. Boleh. Habis itu tolong disampaikan konsep surat saya ke bagian PH sekalian, kan begitu. Boleh. Ya toh? Biar nanti Dumas sama persuratan enggak ditahan lagi itu Ya, surat takutnya saya. Semoga jangan sampai dikirimnya ke bagian payroll lagi. Iya. Gitu. Karena sejauh ini karena ada kata rehabilitasi, akhirnya ke kami. Karena masyarakat nggak tahu itu permohonan apa namanya permohonan gerasi, amnesti itu aja tulisannya. Sangat umum untuk mereka menulisnya sebagai perlindungan hukum Pak. Jadi kalau seandainya saya sudah kirim ini, mungkin nanti malam saya kirim toh. Saya perbaiki lagi toh. Nah, Pasti nyampe di persuratan, untuk persuratan akan dikaji lagi dari mereka di. enggak, kata mereka persyaratan harus, kalau yang kayak begini harus ke Dumas, katanya begitu. Iya, oke. Ke Dumas. Ya udah, saya CC aja lah 2. Boleh. Persuratan sama Dumas toh. Boleh. Jadi tapi nanti di dalam kurung saya tulis ini tolong ditujukan bagian PH. Boleh. Enggak, ini apa? Di PUU sub bagian PH, ya toh? Bagian PH boleh. Supaya ini ditindaklanjutin dan yang penting bagi saya ini surat yang 6 itu dibikin di kop surat orang PH toh, nanti tolong dibalas ke saya bahwa suratnya sudah selesai biar saya ambil. Kayak setahu saya Pak, mereka kan mengirim suratnya kayak internal Pak. Jadi maksudnya gini, akan antara biasanya dari surat menteri, menteri langsung kepada baik itu kepala apa? Propam gitu. Propam, baik itu kepada Menham ya. Ya. Menham itu kan surat internal dari antara menteri kepada para kepala KL. Ya. Jadi untuk itu istilahnya tidak melewati Bapak lagi. Nah begini, kalau seandainya tidak melewati saya lagi, bagaimana saya bisa tahu bahwa ini Pak. Kembali. Saya pakai nomor telepon itu aja. Betul. Sudah ada kan ya Pak? Ya, jadi nanti ke PH, siapa nama orangnya bagian PH? Belum tahu, kan ada beberapa orang nih. Ya. Siapa yang yang dikasih? Ya. Kan maksudnya sangat tidak efisien kalau segerombolan orang ngerjain satu gitu.
mereka kan satu kerjain kasus ini, satu kerja, bahkan di kami pun seperti itu. Cuma memang kebetulan kalau di kami untuk gerasi itu pengajuannya menjadi satu, makanya jadi kontrol. Jadi mengenai konsep surat yang 6 biji ini nanti akan dibaca sama PH. Kalau cocok silakan dikirim, kalau tidak cocok silakan revisi ya toh? Minimal akan diambil kronologis, pasti akan diambil. Iya, saya mau ngambil dari kronologis itu. Oke. Oke deh kalau gitu. Oke Pak. Ya. Makasih ya. Sip. Ya. Aman Pak. Yep. Oke, saya tinggal dulu. Boleh Pak. Ya. Tadi sampean sudah dengar toh yang Kementerian Sekretaris Negara. Nah, nanti kita lihatlah bagaimana cara negara ini mempertanggungjawabkan. Saya ini saksi pelapor dalam Undang-Undang LPSK dibilang itu jangankan dipecat, dipidana saya tidak boleh. Tapi kenapa ini saya bisa masuk penjara? Nah, kita lihat negara bertanggung jawab tidak. Kalau tidak, tetap akan saya proses. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena ini menyangkut jutaan buruh. Nah, saya menunggu support sampean semua. Jadi kalau ada komentar, silakan dikirim di YouTube saya ini, atau kalau enggak dikirim ke WhatsApp juga boleh di 08 133 976 9601. Saya lanjutkan lah ya mengenai apa namanya yang saya bilang tadi, bahwa laporan saya ini valid. Dan bukti validnya kita akan lihat, kita akan buka. Saya pertama sekali melapor ke Mabes Polri. Dan ini sudah diterima laporan saya. Nah, berdasarkan tanggal itu. Ini tanggal penerima. Tanggal 20 bulan 4. Ya. Nah, tanggal di ACC-nya tanggal 30 bulan 4. Ya kan? Nah, tanggal suratnya tanggal 20 saya bikin. Diterima tanggal 30 bulan 4. Berarti valid ya. Ini tanda tangan ini, ada stempel dari Mabes Polri. Kemudian kita masuk lagi kepada bukti bahwa laporan saya sudah ditindaklanjuti oleh Mabes Polri. Tapi sebelum ini ya, ada juga yang saya laporkan, satu lagi itu yang mengenai intervensi Kapolsek Wolo. Nah, ini saya juga sudah laporkan ini ke Kompolnas dan juga ke Propam. Nah, ini tanda terimanya dari Kompolnas. Gara-gara diintervensi itulah makanya anak buah saya yang kurang ajar itu terpaksa diterima lagi pihak perusahaan untuk bekerja. Ya, ini penerimaan aduan. Nah, sudah ada juga. Jadi Kapolsek Wolo itu sudah saya laporkan ke Mabes Polri juga, ke Propam sama Kompolnas. Nah, sekarang kita masuk kepada surat perintah. Nah, kita lihat di sini surat perintah. Nah, ini. Nah, ini surat perintah Mabes Polri ini. Sampean lihat ini tanggal 27 Mei 2024, itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menandatanganinya siapa? Nah, ini R.Y. Wiharsono Yoga Pranoto SIK MHUM, Brigjen ya, Brigadir Jenderal Bintang 1. Apa yang diperintahkan oleh Mabes Polri? Nah, ini yang harus kita cermati dulu tuh. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas disampaikan bahwa Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan masyarakat dari saya. Nah, ini di sini adanya manipulasi data oleh manajemen PT ABC dalam pendaftaran data karyawan ke Jamsostek atau BPJS. Nah, inilah yang disuruh Mabes Polri untuk diselidikin.
antara gaji pokok yang sebenarnya diterima dengan gaji pokok yang didaftarkan ke jam sostek, sehingga pengadu memohon agar kiranya dapat mengaudit. Ini yang disuruh Mabes Polri ini. Keuangan PT ABC secara keseluruhan sebagaimana kronologi surat terlampir. Kenapa saya suruh minta tolong ke Mabes Polri ini di audit? Ya kita kan tidak tahu. Jangan-jangan nanti pendaftaran pajak, karena pajak itu mereka juga yang membayar full. Lantaran sudah ada perjanjian di awal dengan saya bahwa pajak mereka akan bayar. Jangan didaftarin lagi berdasarkan gaji pokok terendah juga, cerita akal-akalan juga. Tapi dari Mabes Polri-nya tidak, dari Polda Sulawesi Tenggaranya tidak ada melakukan itu. Mereka membangkang. Tanda bukti pembangkangannya kan nanti jangan dikira saya mengada-ngada, ya toh. Mereka mengeluarkan SP3. Nah, ini saya sebutkan SP3 akal-akalan. Ya memang akal-akalan. Nah, coba lihat. Apa yang dilaporkan di sini? Ini. Pasal 185 ayat 1 junto pasal 156 ayat 1 Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu. Ini apa ini? Pasal 86 pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003. Ini apa ini? Yang dia usut? Yang dia usut adalah masalah pesangon. Yang dia usut adalah masalah THR. Yang diperintahkan Mabes Polri apa? BPJS. Lalu ada pemalsuan data di situ, pasal 263. Ini ada enggak pasal 263 di sini dia tulis? Tidak ada. Lalu masalah pasal penggelapan itu pasal berapa? Pasal 55 Undang-Undang BPJS. Ada enggak dia tulis di sini? Enggak ada. Makanya saya bilang ini SP3 akal-akalan. Jadi karena dia yang selidiki pasal 186 ini menyangkut hubungannya ke PHI, ya kan? Maka tidak ada tindak pidana katanya. Padahal yang disuruh Mabes Polri lain, yang dia kerjakan lain. Maka dia keluarkan ini SP3. Makanya saya bilang ini SP3 akal-akalan. Nah ini surat penghentian penyidikan, ya kan? SP3. Yaitu yang dia lakukan. Nah, apa ini? Pasal 156, 160. Pasal mana? Pasal 55 Undang-Undang BPJS. Tidak ada. Lalu pasal 263 tentang pemalsuan data mana? Tidak ada. Jadi mereka nipu. Nah, SP3 akal-akalan inilah yang mereka selundupkan di dalam laporan. Sehingga dianggap saya berbohong, saya dianggap menipu. Padahal saya tidak menipu, ada valid itu. Pertama, slip gaji saya. Habis itu slip setoran BPJS juga ada. Ada juga surat keterangan kepala BPJS. Ada semua. Tapi tidak dimasukkan di sini. Malah itu voice note kepala BPJS Kolaka. Ada juga. Mereka abaikan semua di situ. Berarti saya dituduh memberikan laporan fiktif. Padahal nggak fiktif. Inilah persekongkolan biadab yang mereka lakukan. Jadi supaya SP3 akal-akalan ini tidak saya gugat ke pra-peradilan, makanya mereka melakukanlah yaitu yang namanya kriminalisasi secara ramai-ramai, berjamaah. Dikriminalisasi saya. Sehingga saya masuk penjara. Karena kalau sudah dalam penjara nggak mungkin lagi saya mau pra-peradilan. Kalau sekarang saya udah keluar mau saya pra-peradilan juga, ngapain lagi masa peradilan? Negara brengsek, pejabatnya begini, aparatnya begini kok. Mendingan saya mengurus pengembalian nama baik saya. Itu nanti kalau mau ngusut uang ke negara dirugikan segala macam, biarlah urusan negara itu lagi, bukan urusan saya. Bodoh amat.
Nah, ini buktinya SP3 akal-akalan dari Polda Sulawesi Tenggara, Reskrimsus. Makanya Reskrimum bertugas mengamankan ini SP3 akal-akalan ini. Nah, ini perintah Mabes Polri. Nah, ini SP3 akal-akalan ditandatangani mereka ini. Nah, nanti kita lihat ini. Nah, saya kan sudah dapat ini surat dari Presiden Prabowo yang saya bilang itu. Nah, ini. Kita lihat. Ya toh? Nah, Presiden, Menteri Sekretaris Negara. Ini sudah ada tanda terimanya. Nah, sakti nggak ini surat Presiden ini? Kan itu. Sampai di mana dia kesaktiannya? Supaya kita tahu. Nah, ini juga sudah ada tanda terima laporan saya dari Menko Polkam. Karena ini udah menyangkut kan, menyangkut lintas lintas departemen. Nah, ini sudah saya laporkan juga ke Menko Polkam. Jangan nanti saya tidak ikut prosedur. Nah, karena pejabat daerah yang biadab ini berada di wilayah Gubernur Sulawesi Tenggara, saya juga sudah lapor. Ada laporan saya. Nah, ini tanda terima ini. Nah, admin Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya toh? Sudah saya lapor ke gubernur juga ini. Nah. Ini tanda terimanya. Ini tanda tangan ini. Jadi semua sudah saya ikuti prosedurnya. Tinggal kita lihat nanti kesaktian daripada surat Pak Prabowo ini. Surat dari Kemenseknek ini. Apakah betul-betul bertuah atau tidak ini? Nah, itu. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup supaya sampean paham bahwa saya tidak sedang berbohong. Jadi ini memang kongkal-lingkong antara para penegak hukum, mulai dari penyidik, Reskrimsus dulu yang pertama. Dia mengeluarkan SP3. Lalu kenapa dia Reskrimum ini yang menangkap saya, tetap memenjarakan saya, karena saya tidak mau menerima uang sogoknya. Uang sogoknya pesangon saya yang dikasihkan jadi uang sogok, kan kurang ajar. Lalu Reskrimsus bukannya menyatakan bahwa saya tidak boleh ditahan. Reskrimsus kan sudah tahu ini berdasarkan laporan ke Mabes Polri ini. Laporan Mabes Polri. Sudah ada perintah dari Mabes Polri juga. Ini. Dia sudah tahu bahwa saya ini saksi pelapor. Tapi dia pura-pura tuli, pura-pura bego aja. Saudara sejawatnya, teman sejawatnya, Reskrimum sama-sama Polda Sulawesi Tenggara mengkriminalisasi saya. Dia diam aja. Harusnya kan dia bilang tuh, kalian ini nggak beres ini. Reskrimum. Karena dia saksi pelapor itu, jangankan dia dipecat, dipidana aja tidak boleh. Ada undang-undang LPSK pasal 10. Harusnya kan itu yang dikasih tahu oleh Reskrimsus ke Reskrimum, tapi enggak, dia pura-pura bodoh aja. Malah itu Ridwan ikut-ikutan menambah dengan gajinya 5 juta supaya saya mau cabut laporan. Ditambah sogokannya ke saya. Itulah yang mereka kerjakan. Lalu Agustian ketika saya tanya tuh kenapa saya ini tetap ditahan? Kan harus saya sudah keluar ini. Kapan pemecatan belum sah? Oh, peraturan tiap-tiap daerah beda-beda Pak, kata dia. Saya nggak tahu itu peraturan daerah mana yang dia pakai, nenek moyang yang mana, atau NKRI yang mana. Agustian itu pakai, sehingga berani kali dia bilang aturan tiap-tiap daerah beda-beda. Hebat sekali dia kalau begitu. Jadi ini sudah jelas. Perintah dari Mabes Polri. Ya kan? Udah komplit ini, nggak ada lagi yang lain. Nah, saya juga sudah dapat surat dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi. Saya sudah melapor juga ke sana. Nah, jadi saya dengan laporan saya sekarang tidak bisa dikriminalisasi. Jadi saya sudah minta perlindungan LPSK. Nah, sudah keluar juga suratnya ini. Nanti kita lihat ini yang mengenai surat dari Presiden Prabowo ini, yang dari Kemenseknek ini, seberapa jauh kesaktiannya. Sekali lagi saya sampaikan, ini karena menyangkut buruh, jutaan buruh. Kalian bisa dikriminalisasi secara biadab nanti oleh para pejabat aparat negara.
dengan cara-cara kurang ajar seperti yang saya alami ini. Kalau kalian tidak mendukung saya. Jadi sekali lagi saya tunggu komentarnya. Dan saya minta tolong diviralkan karena ini menyangkut buruh. Undang-undang itu ngapain itu dibikin kalau tidak ada gunanya, kan begitu. Di pasal 153 ayat 2 itu sudah jelas pemecatan batal demi hukum. Ini boro-boro batal. Malah saya di penjara, dia langgar itu undang-undang LPSK. Malah di dalam pasal 50 KUHP, seseorang yang melaksanakan perintah undang-undang itu tidak bisa dipidana. Itu pasal 50, dia langgar juga. Hakim melanggar, jaksa melanggar, penyidik biadab itu semua juga melanggar, semua. Jadi karena ini menyangkut buruh, saya tunggu komentar sampean. Kalau sampean betul-betul buruh, silakan komen di YouTube. Karena ini sudah saya upload di YouTube. Kalau tidak, silakan ke WhatsApp saya di 081339769601. Saya tunggu. Semoga cerita jahat dan cerita kurang ajar, cerita biadab dan cerita tidak bermoral yang dilakukan para penegak hukum dan aparat dan pejabat di Sulawesi Tenggara ini tidak terjadi lagi dimanapun buruh berada di NKRI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.